身体突然变沉重了？心越往上，承受着重力。叶雨那小子，嗨，杜兄，累死了。嘿嘿嘿，你猜？你怎么又在我前面？ Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya sob. Dan banyak uang juga ya, biar gak mumet kayak Mimin ini. Aduh, lemes dah. Oke lah sob, harus tetap semangat karena kali ini Mimin akan menemani para kaum urbaners dan kaum magers nih dengan melanjutkan review film dari Dubu Xiaoyao. Video ini adalah part 5 ya sob, dan untuk link part lainnya ada di deskripsi. Oke sob, tanpa banyak ngomong, sebelum nonton cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. 希望有一天，你有能力走进我的生活。媳妇儿，记住不要和别的男人勾勾搭。听起来好像还不错。碧涛哥，我来了。 Dilanjutkan part ini, Yeyu mulai memasuki pavilion Bitao. Ia bingung karena ada orang banyak datang ke tempat itu. Lalu Yeyu bertanya kepada seseorang yang bernama Du Jixi. 老兄，好好说话。对了，在下夜雨也是位正君子不知兄台有何贵干？在下初到此地，在下杜其喜，不知这里为何来了这么多人？开门选了弟子，叶兄。 Du Jixi menjelaskan kalau hari ini ada perekrutan murid di tempat itu. Yeyu pun berpikir jika ia mengatakan telah membunuh Li Feng yang merupakan keluarga dari musuh pavilion Bitao, ia pasti akan mudah masuk bahkan tanpa ujian sekalipun. 不需选拔也能进去，还不是易如反掌？呸！死走后门的，干翻你们！陆兄，你加油，我在阁内等你。 Kemudian Yeyu bertemu dengan tetua pavilion Bitao, yaitu Situ Zhengtian, yang bertanggung jawab atas perekrutan murid baru. Yeyu pun bertanya, jika membunuh tuan muda sekte Tianhu yang merupakan musuh dari pavilion Bitao, apakah akan diperlakukan istimewa? Situ Zhengtian menjawab, yang membunuhnya tidak perlu ujian dan langsung menjadi murid inti, bahkan akan diperlakukan sebagai tamu istimewa. Lalu Yeyu memberitahu bahwa Li Feng dan pamannya sudah dibunuh olehnya. Situ Zhengtian sepertinya tidak percaya akan hal itu. Ia menjelaskan dengan halus bahwa Yeyu harus menunggu hadiahnya. Situ Zhengtian juga harus melaporkan situasi itu ke atasannya. Sambil menunggu, Yeyu disuruh untuk mengikuti ujian terlebih dahulu dan menunggu kabar darinya. Dengan berat hati, Yeyu pun mengikuti saran Situ Zhengtian. 不过你可别忘了，我叫夜雨啊。等我这边有消息了，也会马上。夜雨。 Ujian pun dimulai dengan aturan siapapun yang bisa memasuki 3 babak, maka ia bisa masuk sebagai murid inti pavilion Bitao. Mereka semua pun memasuki area ujian. 怎么身体突然变沉重了？心越往上，承受着重力。叶雨那小子，嗨，杜兄，累死了。嘿嘿嘿，你猜？你怎么又在我前面？ Nampak Yeyu dan Du Jixi saling berebutkan tempat pertama. Saat Du Jixi sudah mencapai puncak dan melewati rintangan babak pertama, tanpa disangka-sangka, ternyata sudah ada Yeyu di sana. Setelah semuanya sampai di puncak,
ujian babak kedua pun langsung dimulai nih. Di ujian kedua, yaitu menuruni gunung penuh dengan arai dan sangat menguji mental para peserta. Yeyu dan Dujisi langsung menuruni gunung itu. 下山的路，没错。这有何难？看我的！喂，真不能听我说完吗？ Pada babak ini, para murid akan diuji dengan ilusi yang akan membuat mereka tergoda. Namun tidak dengan Yeyu nih. 小帅哥，别走了。啊啊！就凭这些货色，你想玩什么都可以。小雨啊，小雨，这是我家。娘，还不把桌子收拾收拾，准备吃饭。夫君，我今天做了你最喜欢的红。小雨，你怎么还愣着？造化拳！ Karena yang ada dalam ilusi itu adalah orang tuanya, Yeyu pun merasa sedih karena ia ingin sekali kembali ke rumahnya. Saat Yeyu sudah keluar dari tempat ujian kedua, ia sangat kesal karena tempat itu mengilusikan orang tuanya Yeyu. Yeyu pun akan menghancurkan semuanya. 造化拳！ Namun, dengan kelakuan Yeyu, semua murid pun dengan mudah lolos dari ujian babak kedua. Di sisi lain, para pengawas ujian dan Situ Zhengtian nampak tidak percaya karena banyak murid yang lolos dengan begitu mudahnya di ujian babak kedua ini. Bahkan jumlah murid yang lolos 2 kali lipat dari jumlah murid yang lolos pada tahun kemarin. Mereka malah bahagia nih dengan pencapaian itu. Para pengawas memberi selamat pada Situ Zhengtian yang telah sukses mencari bibit unggul sehingga banyak murid yang lulus di ujian kedua. 后，长老排名又要靠前了。我们去第3关出口处等着。 Banyak sekali orang yang melewati formasi ilusi, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Jika semua lulus, bagaimana jika pavilion Bitao tidak mampu menampungnya? Kata Yeyu sambil berpikir ke depannya. Untuk menyingkirkan banyak peserta, Yeyu menukar batu tulisan ujian. Dan tentunya, para peserta akan memilih kelas biasa dibandingkan dengan kelas neraka, yang tingkat kesulitannya sangatlah tinggi. Yeyu mengajak Dujisi memasuki tempat ujian, namun yang ia tuju bahkan bertuliskan kelas neraka, yang aslinya itu adalah kelas biasa karena batu tulisan yang sudah dibalik tadi. Sempat menolak karena ia tidak tahu kalau batunya telah ditukar. Dujisi dipaksa oleh Yeyu dan akhirnya mereka pun memasuki tempat ujian babak ketiga. 放心，有我在，这关过定了。 Banyak para peserta memasuki kelas biasa yang aslinya itu adalah kelas neraka. Maka dari itu, banyak yang gagal di ujian ini. Situ Zhengtian sangat kesal karena di ujian babak kedua, total yang lolos adalah 8.000 peserta. Namun, setelah babak ketiga, hanya 30 orang yang lolos. Tak lama kemudian, salah satu pengawas ujian melaporkan sesuatu kepada Situ Zhengtian. Ia melaporkan kalau arai ilusi sudah dihancurkan oleh seseorang. Batu roh untuk arai juga menghilang dan lokasi batunya telah ditukar seseorang. Mendengar hal itu, Situ Zhengtian sangat marah karena Master Pavilion pasti akan menyalahkannya. Karena kesalahannya, ia mengatakan kecuali 3 orang yang keluar dari tingkat neraka akan menjadi murid inti, dan sisanya akan menjadi murid luar. Mendengar keputusan itu, banyak murid yang tidak terima akan hal itu,
karena rata-rata alasan mereka pergi ke Pavilion Bitau adalah untuk menjadi murid inti. Jika memang hanya menjadi murid luar, maka mereka akan mengundurkan diri. Dan inilah kesempatan Yeyu untuk mengkompor-kompor ini. 碧涛阁如此欺负我们，闹吧闹吧，闹得越大越好。以前听闻碧涛阁行事公证明，就是够了！ Karena kericuhan itu, si Tu Zhengtian pun mengubah keputusannya, dan 30 orang yang lulus semuanya akan menjadi murid inti dari Pavilion Bitau. Dan mereka pun bersorak gembira nih mendengar keputusan itu. Jin lalu berpindah, memperlihatkan si Tu Zhengtian yang masih kesal atas kejadian sebelumnya. Lalu datanglah seseorang yang melaporkan bahwa tuan muda kedua sekte Tianhu, yaitu Li Feng, telah dibunuh oleh pemuda yang tidak dikenal. Si Tu Zhengtian pun terkejut mendengar hal itu. Lalu ia mengingat kalau Yeyu pernah berkata ia membunuh Li Feng, namun si Tu Zhengtian saat itu tidak menghiraukannya. Si Tu Zhengtian pun menanyakan apakah berita ini sudah tersebar luas. Orang itu menjawab kalau berita tersebut di Pavilion Bitau belum menyebar. Kemudian si Tu Zhengtian menyuruhnya memanggil anaknya untuk merencanakan sesuatu. Nampaknya ia akan mengambil kesempatan itu dan mengaku-ngaku kalau anaknya lah yang membunuh Li Feng. Di keesokan harinya, Yeyu bertemu dengan si Tu Zhengtian. Si Tu Zhengtian memiliki rencana untuk menyingkirkan Yeyu karena Yeyu akan menjadi penghalang untuk mengambil kesempatan atas kematian Li Feng. Si Tu Zhengtian mengompori Yeyu untuk pergi ke puncak Wanxing, dan jika ia mampu mencapai puncaknya, Yeyu akan menjadi orang yang terkuat. Karena itu, Yeyu pun akan membuktikan kalau dia mampu pergi ke sana. Yeyu pun segera berpamitan untuk berangkat ke puncak Wanxin. Ternyata, puncak Wanxin adalah area terlarang di Pavilion Bitau. Banyak orang meninggal di sana karena banyak sekali jebakan yang ada di area itu. Bahkan di sana ada petir Swan tingkat 9 dan dikabarkan kalau ada yang terkena petir itu pasti ia akan mati. 夜雨，前些年一个长老都死在那里了。可却相救甚欢。